Oke, terima kasih ya sudah sudah sharing apa yang kalian pelajari. Ya, itu semua juga mengingatkan pembacaan saya sendiri tentang atau dari kitab Amsal gitu ya. Dan memang kitab Amsal ini adalah kitab yang berisi banyak sekali nasihat, bahkan bisa mencapai ratusan amsal, ratusan nasihat di dalamnya dengan berbagai dengan terdiri dari berbagai topik. Ada topik tentang anak muda, ada topik tentang keluarga, topik tentang bisnis, usaha, topik tentang komunikasi, banyak sekali. Dan itu digabungkan ke dalam 31 pasal itu. Dan untuk membuat susunan, untuk membuat kerangka daripada kitab Amsal itu sendiri bukan sesuatu yang mudah. Tetapi ya puji Tuhan masih bisa dilakukan, sehingga ketika kita mempelajarinya kita mengetahui kerangkanya, gitu ya. Kitab Amsal disebutkan sebagai tulisan dari Salomo pada awal, pada ayat 1. Tetapi ketika kita membacanya, ada juga tulisan-tulisan daripada penulis yang lain. Nah, bagaimana kita mengartikan itu? Ya, kita bisa mengartikan itu sebagai sesuatu yang diberi nama Salomo karena Salomo adalah seseorang yang memang sangat-sangat utama di situ. Jadi sangat-sangat tinggi hikmatnya, ya. Bahkan di dalam kitab Raja-Raja dikatakan bahwa hikmat Salomo itu berasal dari Tuhan. Begitu ya. Dan Salomo juga adalah selain dia menulis Amsal, dia juga adalah seorang kolektor daripada Amsal. Kolektor daripada hikmat, kebijaksanaan dari berbagai wilayah, dari berbagai tempat. Makanya tadi ada yang mengatakan, kenapa di belakang itu ada nama Agur, ada nama Lemuel, ya, seperti itu. Dan lebih mengejutkan ternyata Lemuel itu adalah raja dari wilayah Arab. Ya, mengapa bisa ada di situ, gitu kan? Nah, artinya Salomo mengkoleksi juga berbagai hikmat bijaksana dari seluruh dunia, dari berbagai wilayah. Jadi dalam hal itu dia sebagai kolektor, walaupun dia tidak selalu mengcopy paste itu. Apa maksudnya tidak mengcopy paste? Karena sebenarnya begini, di setiap wilayah, di setiap area kehidupan kita, di setiap generasi, selalu saja ada nasihat dari generasi sebelum kepada generasi setelahnya. Contoh kita juga pasti, apakah dia orang Kristen, apakah tidak, di dalam kehidupan kita di dunia selalu saja ada nasihat-nasihat yang diberikan. Begitu. Jadi apa bedanya, apa keistimewaan Amsal kalau begitu? Ya. Keistimewaan Amsal adalah pada pondasinya, pada landasannya, pada dasarnya. Dikatakan pada pasal yang ke-1 bahwa landasan daripada Amsal Salomo atau Amsal di dalam Alkitab itu adalah takut akan Tuhan. Jadi bukan semata-mata hanya nasihat-nasihat,
tapi nggak ada pondasinya, nggak ada dasarnya. Amsal di dalam Alkitab dikatakan bahwa dia dilandaskan, didasarkan atas takut akan Tuhan, begitu. Nah, inilah yang membuat Amsal itu menjadi lebih cocok untuk umat Tuhan. Jadi bukan hanya nasihat-nasihat praktis tentang bagaimana menjalani hidup, tetapi landasan pondasinya adalah takut akan Tuhan. Dan tujuan daripada menerapkan Amsal itu sendiri adalah agar kita sebagai umat Tuhan atau keturunan daripada umat Tuhan, anak-anaknya dapat menjalani hidup yang baik. Dan itu semua bisa memuliakan Tuhan, begitu. Ya. Jadi itu kira-kira landasannya, pondasinya, tujuannya. Dan kalau kita membaca kitab Amsal itu, kita bisa melihat bahwa nilai-nilai yang ada di dalam situ, di dalam kitab Amsal itu seperti merefleksikan, sepertinya mencerminkan nilai-nilai daripada kitab Taurat. Walaupun dia bukan kitab Taurat, tetapi nilai-nilainya itu bisa kita lihat ada terrefleksi di situ. Misalnya dia berbicara tentang jangan berzina, dia berbicara tentang jangan berbohong, supaya kita jujur, ya. Kemudian supaya kita rajin, ya, supaya kita takut akan Tuhan, dan banyak lagi. Supaya kita mengasihi sesama, menghormati orang tua. Nah, ini kan semuanya kan merupakan cerminan, merupakan refleksi dari nilai-nilai yang ada dalam kitab Taurat. Memang dia bukan kitab Taurat. Dia adalah Amsal. Dia adalah nasihat, kata-kata bijak. Tetapi nilai-nilainya terrefleksi. Bisa kita lihat tercermin daripada kitab Taurat. Ya kan? Jadi ini adalah semacam nasihat yang diberikan dari generasi ke generasi untuk keperluan, untuk kepentingan supaya setiap generasi itu bisa menjalani hidupnya dengan baik dan itu bisa memuliakan Tuhan. Begitu. Ya, itu kira-kira sedikit gambaran tentang kitab Amsal ini, ya. Nah, baik, tadi saya sudah bilang bahwa untuk membuat kerangka susunan dari kitab Amsal itu memang tidak mudah, tetapi bisa. Saya coba berikan kita susunannya supaya gampang nanti kita mengingatnya, ya. Jadi pasal 1 sampai pasal 9 ini adalah nasihat-nasihat yang diberikan oleh ayah kepada anaknya. Ya, nasihat ini diberikan seorang ayah kepada anaknya agar anaknya itu mencari hikmat, ya, agar anaknya itu memperoleh, agar anaknya itu mengupayakan, mengejar hikmat itu. Itu yang dikatakan di dalam pasal 1 ayat 9. Jadi dia ada 13 nasihat total. 9 nasihat dari seorang ayah, ya, 9 nasihat dari seorang ayah kepada anaknya. Kemudian ada 4 nasihat yang berkaitan dengan hikmat yang dipersonifikasi sebagai atau seperti seorang wanita. Ya, 4 nasihat berkaitan dengan Lady Wisdom, ya. Lady Wisdom. Kalau di dalam bahasa Indonesia ini agak sulit untuk kita ketahui karena kata dia di dalam bahasa
Indonesia itu kita nggak tahu pria atau wanita. Tapi kalau kita membaca dalam kitab bahasa Inggris, hikmat itu dipersonifikasi sebagai atau seperti seorang wanita. Dia menggunakan she, dia menggunakan her. Nah, itu nanti kita bisa lihat pada ayat pasal 1 ayat yang ke 20 sampai yang ke 33. Ya, ini personifikasi daripada hikmat. Kemudian pasal 3 ayat 13 sampai yang ke 20. Kemudian pasal yang ke-8 dan pasal yang ke-9. Ini berbicara tentang personifikasi daripada hikmat, yang dilambangkan seperti seorang wanita yang bijaksana, Lady Wisdom. Jadi kontras daripada Lady Wisdom ini ada yang disebut juga dengan Lady Folly. Lady Folly ini adalah gadis yang bodoh. Jadi teringat tentang perumpamaan Yesus jadinya, ya. Tentang gadis bijaksana dan gadis yang bodoh. Ada Lady Folly, ya. Lady Folly itu nanti kalau kita lihat gambarannya, dia mengajak anak-anak muda untuk berbuat dosa dan lain sebagainya, ya. Itu adalah gambaran tentang Lady Folly, ya. Nah, nasihat ayah ini agar anaknya mengejar hikmat, mencari hikmat, dan kemudian gambaran hikmat itu adalah seperti Lady Wisdom. Begitu. Itu adalah pada pasal 1 ayat ke-9. Pasal 1 ayat ke-9 ini cirinya kalau kita perhatikan, dia merupakan tulisan-tulisan yang relatif panjang. Atau dalam istilah bahasa Inggrisnya extended discourse. Nah, ini kan kita ada bahasa Inggrisnya dikit kan. Supaya kelihatan kalau kita belajar. Kalau bahasa Indonesia nggak kelihatan belajarnya. Kalau ada bahasa Inggrisnya, belajar ini. Extended discourse itu maksudnya nasihat-nasihat atau wacana-wacana yang diperpanjang. Makanya dari ayat 1 ke ayat selanjutnya itu agak nyambung. Beda nanti pada pasal yang ke-10 dan seterusnya itu pendek-pendek. Pasal 10 sampai 31 relatif pendek. Kecuali nanti di akhirnya itu ada puisi terakhir, itu agak panjang. Tapi mulai dari pasal 10 dan seterusnya itu pendek-pendek. Dan satu ayat ke ayat yang lain itu biasanya nggak nyambung. Jadi hanya berupa koleksi-koleksi daripada amsal-amsal pendek. Nah, kalau yang pasal 1 sampai 9 ini amsal-amsal panjang. Jadi gitu aja cara kita ngingat. Ya kan? Pasal 10 sampai pasal 22 ayat 1 sampai 16 ini spesifik disebutkan amsal Salomo. Nah, kan tadi kita bilang bahwa amsal itu bukan hanya Salomo tetapi ada juga yang lain, ya. Tapi pasal 10 sampai pasal 22 ayat 1 sampai 16 ini spesifik disebutkan amsal Salomo. Ya, pasal 10 sampai 22 ayat 1 sampai 16. Nah, ini sudah pendek-pendek dia apanya, amsalnya itu. Dan topiknya beragam, itu sampai ratusan itu nanti kalau sampai pasal 31 kita baca. Kemudian pasal 22 ayat 17 sampai pasal yang ke-24. Nah, ini bukan Salomo dikatakan. Tapi amsal orang bijak. The proverb of the wise. Amsal orang bijak, bukan Salomo. Ini ada 30 amsal. Ya, pasal 22 ayat 17 sampai 24. Pasal 25 amsal Salomo lagi. Tetapi yang dikoleksi oleh pegawai-pegawai Hizkia. Yang dikoleksi oleh pegawai-pegawai Hizkia, yang disusun oleh pegawai-pegawai Hizkia.
Nah, dari sini kita bisa mengetahui bahwa pegawai-pegawai Hizkia mengambil Amsal Salomo dari suatu sumber. Makanya tadi Virgo bilang bahwa Salomo itu memproduksi ribuan Amsal, dan itu disusun oleh pegawai-pegawai Hizkia lalu disertakan ke dalam kitab Amsal. Tetapi sumbernya adalah Amsal Salomo. Ya, itu pasal 25 sampai 29. Dari sini kita juga bisa mengetahui bahwa tahun penulisan daripada Amsal adalah sekitar tahun ini. Hizkia itu sekitar tahun 700. Jadi kalau Salomo sekitar tahun 900-an, ya, 900-an, maka kira-kira tahunnya adalah sekitar tahun 900 sampai 700. Inilah tahun penulisan kitab Amsal. Ya. Nah, kemudian pasal yang ke-30 sampai yang ke-31 ini adalah bisa dikatakan bagian terakhir yang ditulis oleh atau yang dikontribusi oleh Agur, ya, oleh Agur. Agur ini adalah satu gambaran model tentang seorang yang mempelajari Amsal. Kita tidak tahu siapa dia, tapi dia memberikan satu gambaran attitude, sikap ataupun hasil dari seseorang mempelajari Amsal. Dulu dia bilang dia tidak terlalu memperdulikan hikmat, tapi kemudian dia belajar dan dia beruntung mempelajari itu. Jadi dia adalah model seorang pembelajar hikmat yang menjadi inspirasi, gitu ya. Kemudian pada pasal yang ke-31 ini ada juga Amsal yang berasal atau bersumber dari seseorang bernama Lemuel. Lemuel ini seorang raja Arab, gitu. Seorang raja Arab, dia berbicara tentang bagaimana ibunya memberikan nasihat-nasihat kepada dia. Begitu. Ya, kemudian ditutup dengan gambaran terakhir tentang seorang wanita yang mempunyai karakter yang baik, karakter yang bijak, karakter yang mulia, begitu ya. Itu pada bagian terakhir daripada pasal yang ke-31. Jadi gambaran tentang seorang wanita, ya, woman dengan noble karakter yang baik, karakter yang bagus. Kenapa? Karena dia benar-benar menerapkan, ya, karena dia benar-benar mempelajari hikmat itu, sehingga menjadikan dia seorang wanita yang mempunyai karakter yang baik. Ya. Ini membuat satu model, membuat satu contoh bahwa kalau kita mempelajari Amsal, mempelajari hikmat, menerapkannya dalam kehidupan kita, maka kita pun akan mempunyai karakter yang noble karakter. Ya. Dan akan menjadi berhasil di dalam kehidupan kita. Begitu. Nah, tetapi kita perlu memahami juga bahwa tentang hikmat di dalam kitab Amsal atau dalam kitab Ibrani, mereka tidak hanya memahami sebagai sesuatu yang intelektual saja, tetapi mereka juga memahami bahwa hikmat itu juga adalah bersifat applied atau skill, ya, atau dalam bahasa Ibraninya adalah hokmah.
Hikmah itu artinya suatu hikmat yang juga bersifat skill, juga bersifat praktis gitu. Jadi bukan hanya intelektual dan bersifat mental saja. Bukan hanya sekedar mempunyai pemahaman-pemahaman secara intelektual, tetapi juga skill juga. Disebut hikmah ataupun applied wisdom yang bisa diterapkan ya. Jadi memang Amsal ini kan berbicara tentang hal-hal praktis. Jadi sangat menarik tadi ketika Ko Henry mencoba untuk mengkaitkan tulisan-tulisan di dalam kitab Amsal dengan hal-hal yang bersifat teologis. Amsal ini lebih bersifat praktis. Jadi dia tidak bisa kita mutlakkan. Gitu. Dia tidak bisa kita mutlakkan. Tetapi ini adalah nasihat-nasihat yang mana kalau kita terapkan pada konteks, pada situasi yang tepat, maka dia bisa berguna dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetapi dia tidak memberikan garansi 100% apabila kita menerapkan, maka kita pasti berhasil. Kenapa? Karena kehidupan itu bersifat kompleks. Dari mana kita tahu kompleksitas kehidupan? Kalau kita bandingkan kitab Pengkhotbah dan kita bandingkan dengan kitab Ayub. Situasi, konteks, keadaan hidup kita itu kompleks. Tetapi kalau kita menerapkan kitab Amsal, maka secara umum dan secara kecenderungannya, secara tendensinya, maka akan mengarahkan pada keberhasilan. Begitu. Tapi kita tidak boleh memberikan jaminan 100% ketika kita melakukan ini semua, maka pasti berhasil. Tidak, karena kehidupan itu kompleks. Gitu. Tetapi ada kecenderungan ketika kita mengaplikasikan ini, maka kita akan mendapatkan keuntungannya. Maka kita akan mempunyai kehidupan yang baik, kehidupan yang terhormat, kehidupan yang bahagia, kehidupan yang tenang, kehidupan yang dipersiapkan, kehidupan yang diperlengkapi, seperti itu. Ya. Tetapi tidak bisa dimutlakkan dan tidak bisa dibuat sebagai jaminan. Gitu. Kita nggak bisa bilang, saya kan sudah menerapkan Amsal, tapi kenapa hidup saya begini? Iya, seperti saya bilang tadi, hidup itu kompleks. Tapi kalau kita menerapkan ini, ada kecenderungannya, ada kemungkinannya, besar kemungkinannya hidup kita berhasil. Begitu. Nah, itu yang perlu kita mengerti dari kitab Amsal ini. Begitu ya. Jadi seperti itu kira-kira cara kita melihat kerangka susunan daripada kitab Amsal ini. Dan ya, lebih spesifik kita bisa mempelajari satu persatu seperti saya katakan tadi, misalnya dalam devosional keluarga kita bisa bahas 1-2 ayat ya, seperti itu caranya kita untuk mengingat atau mendapatkan benefit-benefit daripada Amsal itu. Nah, kemudian juga kalau kita bandingkan dengan kitab Ayub. Kalau kita bandingkan dengan kitab Ayub, ya. Kitab Amsal ini adalah seperti yang digambarkan oleh teman-teman Ayub dan coba ditawarkan kepada si Ayub. Coba dikontraskan mereka terhadap kehidupan Ayub dan seolah mengatakan bahwa ya, Ayub itu tidak berhasil hidupnya karena tidak melakukan hikmat seperti yang di dalam hikmat-hikmat kitab Amsal. Tetapi kita perlu melihat juga bahwa Amsal itu juga bukan soal benar salahnya sesuatu, ya. Tetapi juga kita perlu melihat apakah Amsal yang sedang kita terapkan ini
sesuai nggak dengan konteks kita. Itu sama seperti begini, kita tidak bisa menggunakan obat sakit kepala untuk sakit perut. Gitu. Jadi ketika kita mau menerapkan Amsal, kita juga perlu melihat cocok nggak dengan situasi kita. Jangan kita bilang, ini kan ada di dalam Alkitab. Memang. Tetapi tidak semua yang di dalam Alkitab itu benar-benar cocok di dalam konteks situasi kita. Sama halnya dalam kaitannya dengan kitab Amsal ini, tidak berarti semua ayat itu langsung kita katakan, ini ada tertulis. Benar ada tertulis. Tapi konteksnya, situasinya cocok nggak? Itu sama seperti 3 teman Ayub, kasih hikmat-hikmat seperti Amsal ini kepada Ayub, nggak cocok. Gitu. Nah, jadi perlu kita juga tahu bagaimana mengaplikasikannya. Begitu ya. Nah, tentang tambahan lagi tentang Amsal-Amsal pendek itu, di dalam ayat-ayat Ibrani itu ada yang disebut, kalau ada ucapan-ucapan pendek mereka sebut kola ya. Ini sekedar informasi saja. Jadi mulai pasal 10 sampai pasal yang 31 atau ya sampai pasal 29 tepatnya, ada banyak kola, ucapan-ucapan pendek. Lebih tepatnya bikola. Karena apa? Karena ucapan pendeknya ada sekitar 2 baris dia. Atau 2 kalimat. Contohnya, kita akan suka menemukan seperti ini di dalam kitab Amsal. Orang yang baik bla 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 bla, orang yang jahat bla bla bla. Gitu ya. Jadi dua ayat, satu ayat mengandung seperti 2 baris kalimat yang saling melengkapi. Satu bentuk positifnya, satu bentuk negatifnya. Orang bodoh bla bla bla, orang bijak bla bla bla. Gitu ya. Jadi saling melengkapi. Itu disebut dengan bikola dia. Ya. Merupakan satu kesatuan tapi terdiri dari 2 baris, ya, 2 line, 2 kalimat kira-kira begitu. Nah, itu kira-kira gambaran dari kitab Amsal. Jadi kita bisa membuat ini menjadi suatu apa ya? Suatu pemikiran, suatu kumpulan hikmat yang mungkin bisa kita gunakan di dalam kehidupan kita. Gitu. Tapi kita pun harus bijaksana di dalam memilih dan menggunakannya di dalam kehidupan kita. Ya. Tidak selalu mudah untuk mengerti Amsal ini karena Amsal ini ditulis dalam bahasa Ibrani, yang mana dalam bahasa Ibrani mereka pun mempunyai semacam kalimat-kalimat yang bersifat teka-teki juga. Jadi nggak langsung to the point mengatakan maksud artinya. Begitu. Dan ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris atau ke dalam bahasa Indonesia mungkin agak canggung. Begitu ya. Jadi perlu mempelajarinya dengan baik. Tetapi yang pasti perlu kita ingat bahwa ini semua berlandaskan atas takut akan Tuhan, dengan dasar-dasar yang sikap hati yang rendah hati, kemudian juga berkaitan dengan nilai-nilai yang ada di dalam kitab Taurat, dan lebih lagi kalau kita bandingkan dengan kitab Perjanjian Baru, dikatakan bahwa Kristus lebih besar daripada Salomo. Artinya ini semua haruslah koheren dengan ajaran-ajaran Kristus. Ketika ada yang kita baca, kita coba mengerti tetapi tidak unified, tidak koheren dengan pengajaran Kristus, mungkin ada yang salah dengan interpretasi kita. Ya, tetapi yang pasti secara moral seharusnya ini membantu kita, secara etika seharusnya ini membantu kita, dan dalam hal
memberikan hikmat bijaksana dalam menjalani hidup, seharusnya ini bisa membantu kita. Ya. Jadi mari kita pelajari lebih lanjut dalam hidup kita, mari kita renungkan, dan tentunya ini sangat-sangat baik karena dikatakan di dalam kitab Raja-Raja bahwa Salomo sendiri pun mendapat hikmat itu dari Tuhan. Dan Tuhan ingin juga supaya kita mempunyai hikmat bijaksana di dalam menjalani hidup kita. Ya, di dalam berbagai aspek dikatakan ada tentang usaha, pekerjaan, dan lain sebagainya. Semuanya ada di sini. Ya, kita bersyukur Tuhan memberikan ini untuk kita, untuk kebaikan kita. Ya, terima kasih, Tuhan memberkati.